Kita sudah mempelajari tentang pembagian mukmin. Al-mu'minu tankasimu ala kismaini. Jadi mukmin itu terbagi kepada dua. Yang pertama ini sudah kita pelajari. Mukmin yang pertama al-awwalu, yang pertama al-mu'minu fil aqidah. Ini sudah kita pelajari, mukmin pada akidah. Ini orang mukmin pada umumnya. Dia melaksanakan rukun Islam. Apa yang ada pada rukun Islam itu? Itu sudah kita pelajari. Termasuk juga meyakini tentang rukun Islam lalu melaksanakan rukun Islam itu, mengaplikasikan rukun Islam itu dalam kehidupan. Ini melakukan amaliyah yang berupa rukun Islam termasuk rukun iman. Ini namanya melaksanakan syariat Islam. Yang kedua waqani, yang kedua al-mu'minu fil hakikati, mu'min pada hakikat. Kalau kita melaksanakan ibadah amaliyah, maka kita melaksanakan syariat Islam. Artinya secara syariat kita melaksanakan. Dan secara hakikat juga kita melaksanakan. Waqani yang kedua al-mu'minu fil hakikati, mu'min pada hakikat itu wallazi yatahaqqaqu bihakikati nafsihi. Nah, mukmin yang sebenarnya. Wallazi yatahaqqaqu bihakikati nafsihi. Dialah orang yang membenarkan dengan sebenar-benarnya dirinya, diri kita ini yang terdiri dari jasmani dan rohani ini, bil kulliyati, secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah tidak lain Nur Muhammad. Nah, ini namanya kita mampu memasrahkan. Artinya musyahadah kita, pandangan kita baik dengan akal, pandang dengan hati diri kita ini, pandang dengan akal maupun ke alam semesta. Yang ada hanya Nur Muhammad. Tidak ada lagi musyahadah kita, pandangan kita, yang ada hanya Nur Muhammad. Nah, jadi pertama meyakini dulu bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Dia yakini, rasakan. Jadi apa aja yang dia pandang itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pandangan itu untuk memasrahkan Nur Muhammad itu dengan hati. Kemudian akal dan ke alam semesta. Wa tahqiqi, artinya meyakini dengan sebenar-benar dirinya secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa tahqiq, dan dengan sebenar-benarnya. Wa tusammal mu'minu fil haqiqati, dinamakan orang mukmin yang dia itu mampu meyakini bahwa jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Bi insanil kamil. Bi insanil kamil itu adalah manusia yang sempurna. Secara syariat dia melaksanakan. Nah, ini perintah Allah. Secara hakikat dia meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammadlah yang beramal. Sehingga tidak ada lagi perasaan rasa bangga, rasa ujub. Ujubkan rasa bangga, ria, mencari popularitas, minta sanjungan, ada sombong, itu tidak ada lagi. Nah, karena kita meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang beramal dan beribadah. Ini secara hakikat sebenarnya demikian. Sehingga apabila kita mampu meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad pada saat kita beramal, atau pandangan kita, musyahadah kita, lil amani min maqayyidil jinni wasyaitani. Nah, baginya itu aman min maqayyidil jinni wasyaitani, dari gangguan jin dan setan. Jadi kalau dia sudah meyakini bahwa jasmani dan rohaninya ini itu adalah Nur Muhammad, maka sudah dikatakan bersalawat. Salawat yang tidak berhuruf
dan tidak bersuara. Jadi itu namanya salawat yang tidak berhuruf, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Nah, itu. Walis salamati minal ghururi wal adab. Dan baginya itu selamat dari gurur, dari tipu daya setan, wal azab dan ajab, karena dia meyakini bahwa jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, yauma yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ketika hari tidak mengecewakan Allah kepada Nabi. Yauma la yuhzillahu nabiyya. Ketika hari tidak mengecewakan Allah kepada Nabi. Walladzina amanu ma'ah. Dan orang yang beriman bersamanya. Siapa orang yang beriman bersamanya? Siapa? Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan dari ayat ini surah At-Tahrim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Terpancar nur mereka itu, terpancar nur mereka itu yas'a baina aydihim, di antara di depan, artinya terpancar di depan mereka nur tadi. Wa bi aymanihim, dan di belakang mereka. Nah, inilah. Jadi mereka tidak dikecewakan Allah karena dia sudah meyakini bahwa jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Inilah orang yang banyak bersalawat. Artinya kalau kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad, maka itu dihukumkan sudah salawat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Bukan berarti kita tidak bersalawat, kita bersalawat. Tetapi batin kita ini adalah meyakini jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Ini dalam ajaran-ajaran tasawuf demikian. Ini menurut ajaran ilmu hakikat. Wal muradu billazina amanu ma'a, dan yang dimaksud orang yang beriman bersama Nabi itu siapa? Orang yang beriman beserta Nabi itu siapa? Humul ladzina ya'rifuna hakikata nafsihi. Mereka itulah orang yang mengenal hakikat dirinya, sebenar-benar dirinya itu mengenal, meyakini bahwa jasmani dan rohaninya itu adalah Nur Muhammad. Nah ini. Anna hakikatan nafsi fi hakikati minuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya hakikat sebenar-benarnya diri itu pada hakikatnya daripada Nur Muhammad. Jadi sebenarnya hakikat diri kita ini adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Termasuk juga kita harus kawa musyahadah, harus bisa memesrakan. Nah, memesrakan harus kita bisa memesrakan. Artinya tidak ada lagi diri kita ini, yang ada hanya Nur Muhammad. Ini namanya fana di Nur Muhammad. Tusamma bi'ainil qorbah, dinamakan Nur Muhammad itu adalah diri yang dekat. Karena kita sudah meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad, maka dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka ikutlah dengan Nur Muhammad. Karena Nur Muhammadlah yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada lagi yang paling dekat selain Nur Muhammad. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dari urat leher. Nah, ini lebih dekat. Jadi Allah itu lebih dekat dari urat leher. Itulah dekatnya Allah. Allah yang menciptakan Nur Muhammad.
Kenapa kita ikut Nur Muhammad? Agar kita dekat. Nur Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Sebelum terbit alam semesta ini, tidak ada alam semesta ini, sudah ada Nur Muhammad. Makanya namanya adalah Ainul Qorbah, diri yang dekat. Ada awal, tetapi akhirnya tidak ada. Li'annahu awalun ma barazza fil alam. Karena Nur Muhammad itu yang pertama kali tampak di alam. Itu yang pertama kali tampak di alam. Jadi tidak ada lagi selain Nur Muhammad. Itu pertama kali tampak di alam. Sehingga dinamakan dengan Ainul Qurbah, diri yang dekat. Wa minhu tafarra'al wujudu ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqadam. Dan diantaranya Nur Muhammad itu pengarang Simtud Dirar mengatakan, syair Maulid Simtud Dirar mengatakan, ada mengatakan Maulid Al-Habsyi itu. Nah, tafarra'al wujudu, cabang keberadaan ba'da khalqin, setelah diciptakan. Bima hadatsa wa ma taqadam, apa yang terjadi, wa ma taqadam, dan yang akan datang. Waqala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Dan berkata Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah. Mudah-mudahan Allah meridai, memberikan rahmat kepadanya. Kata beliau, la syai'a akrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi sesuatu yang paling dekat min nuri Muhammad, daripada Nur Muhammad itu. Tidak ada lagi yang paling dekat. Bizatil muqaddasah, dengan diri yang suci. Siapa? Zat yang muqaddasah. Zat yang suci itu yakni Allah. Wa bizatis syarifati, dan diri yang mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasati wa baina syarifati. Jadi tidak ada dinding sama sekali antara Allah dengan Nur Muhammad itu. Wala hijaba, tidak ada dinding, bainahu, di antaranya Allah, wa bain, di antaranya Nur Muhammad itu, wa baina zatil muqaddasah, dengan diri yang suci yakni Allah. Itu tidak ada dinding. Wa bizati syarifati, dan diri yang mulia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majhurun liwujudihi subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan itu mazhurun, tampak, liwujudihi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada Nur Muhammad, maka tidak bisa Allah itu tajalli. Jadi menampakkan dirinya. Jadi menampakkan dirinya maksudnya adalah sifatnya. Nah, jadi Nur Muhammad itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Majhurun liwujudihi. Sifat tidak berpisah dengan yang punya sifat. Nah, kalau ada nama berarti ada yang punya nama. Maka Allah itu nama bagi zat. Nah, Nur Muhammad juga adalah, Nur adalah nama. Kalau Nur adalah nama, Allah di alam hakikat juga Nur, di alam syariat juga Nur. Begitu juga nama Nabi di alam hakikat Muhammad, di alam syariat juga Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.